Bismillahirrahmanirrahim. Orang ketika diberikan amanah untuk menyelesaikan satu tugas, mereka pun harus memberikan laporan kan. Ada laporan akhir tahun kan. Pada sesuatu yang sifatnya hanya urusan kecil, urusan mikro, kantornya atau koperasi. Ternyata ada laporan akhir tahun yang harus dipertanggungjawabkan. Loh, kalau hanya urusan toko, urusan mall, itu ada laporan akhir tahun dan ada laporan harian, ada laporan bulanan. Itu hanya ngurusin mall, itu hanya toko. Ternyata ada laporan supaya kemudian ketahuan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan ketahuan ada kebocoran dana atau tidak ada. Itu dalam urusan mall, apalagi dalam urusan kehidupan. Mungkinkah kemudian hidup punya orang itu hanya sekali? Lalu kemudian dia berbuat apa saja gitu, tanpa kemudian ada konsekuensi dalam setiap perbuatannya? Ya tidak mungkin. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti. Bahwasanya disitulah kita mengetahui tentang masalah yang kita mengerti ketika orang itu meninggal dunia, maka ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Pertanyaan yang sering kita jumpai, Ustadz, apakah bentuk ruh sama dengan jasad? Nah, ini. Maka kemudian apakah ruh itu bentuknya sama dengan jasad? Maka sebagian ulama mengatakan iya, bentuknya ruh itu sama dengan jasad. Bentuknya ruh itu sama dengan jasad. Karena sebagaimana bentuknya ketika dia menemani manusia itu ketika hidup, maka dia sebagaimana bentuknya, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Maka ketika dicabut kan, nah, dia melewati dari bawah kan, dia ngelewatin kemudian lututnya, ngelewatin pinggulnya, ngelewatin dadanya, dan terakhir yaitu adalah ketika melewati tenggorokannya. Dan peristiwa yang paling berat dalam sakaratul maut adalah ketika melewati tenggorokan. Makanya kan kita selalu mendapati banyak sekali ayat itu apa? Yaitu falaula idza balagatil hulqum. Kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, nah itulah yang paling berat. Nah, pada saat itulah bagian ruh yang paling terakhir yang di bawah kakinya itu melewati tenggorokan jasadnya. Set dia lepas, mata kemudian melihatnya. Nah, itu yang kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang terjadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui bahwasanya bentuk ruh itu sama dengan bentuk jasad, maka pertanyaan yang sering muncul, yang disiksa itu ruh atau jasad, Ustaz? Tadi saya sudah menyampaikan, yang disiksa itu adalah ruh yang dominan. Jasadnya mungkin tidak merasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, sebagaimana tadi kita melihat Fir'aun. Seakan-akan dia itu diem, padahal dia merasakan yang luar biasa dari adab yang Allah perlihatkan kepadanya, yaitu adab neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Maka kalau kita akhirnya bertanya, yang menikmati nikmat kubur itu ruh atau jasad? Yang merasakan adab kubur itu ruh atau jasad? Maka pertanyaannya adalah ruh. Lah, ruh itu bisa merasakan sakit, Ustaz? Ya iya. Berarti ruh itu bisa merasakan sakit? Oh iya, ruh bisa merasakan sakit. Ruh itu bisa merasakan sakit. Kalau ruh itu tidak bisa merasakan sakit, tidak ada fungsinya nikmat kubur dan tidak ada fungsinya adab kubur. Ya, karena tidak merasakan sakit buat apa? Sebagaimana dia kalau tidak bisa merasakan sakit, berarti dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Salah. Sesungguhnya ruh itu merasakan kenikmatan sebagaimana ruh itu merasakan siksa dan merasakan adab. Makanya ruh itu kemudian tetap dia itu sebagaimana jasad. Cuma konteksnya berbeda ketika seseorang itu meninggal dunia. Maka ruhnya itu lebih dominan daripada jasad. Cuma yang saya sampaikan, terkadang ruh itu tersambung dengan jasad dalam beberapa kondisi kalau Allah menghendaki. Terkadang. Jadi terkadang itu ruh itu tersambung dengan jasad. Artinya apa yang dirasakan ruh dapat kelihatan pada jasad. Tapi itu hanyalah sesuatu yang sifatnya dapat dihitung dengan jari dan tidak terjadi setiap orang. Contoh, mana ruh yang tersambung dengan jasad? Mari kita ambilkan salah satu di antara bentuk fenomena yang sesungguhnya Masya Allah menambah keimanan kita. Mari kita perhatikan ini.
Tahukah kita ini siapa? Ya. Beliau ini adalah jasadnya Sayyidina Hamzah, ya, pamannya Rasulullah SAW. Ketika terjadi banjir di Madinah sampai melebar ke pekuburan Uhud, sampai kemudian beberapa di antara jasad syuhada Uhud itu ada yang sampai kemudian tersingkap. Salah satunya adalah Hamzah, yaitu Masya Allah ya. Maka ketika kemudian kita menjumpai di sini, maka diperlihatkan dalam banyak saksi orang yang mengatakan, saya cek dalam beberapa keterangan, bahwasanya syuhada itu kemudian kelihatan seakan-akan utuh, padahal meninggalnya sudah ratusan tahun yang lalu, sudah 14 abad yang lalu. Tapi seakan-akan bahwasanya darahnya masih segar, bahkan bekas perutnya yang sobek itu masih mengeluarkan darah gitu. Karena keutamaan orang yang mati syahid itu sedemikian besarnya. Ya kan? Makanya orang yang mati syahid itu apa? Pertama, dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali sebagaimana digigit semut. Orang yang mati syahid itu mereka tidak merasakan azab kubur. Mereka diperlihatkan tempatnya di surga. Orang yang mati syahid itu ketika dibangkitkan dalam kondisi senyum, mereka akan bisa memberikan syafaat kepada 70 di antara para keluarganya. Itulah orang-orang yang mati syahid. Maka salah satunya ini. Kita sering nggak menjumpai ada orang yang dikuburkan lama, tetapi setelah ada pemindahan karena 1 dan 2 kondisi, ketika dipindahkan kaget ternyata orangnya masih utuh. Ya. Ada pula yang kita dapati dan kita jumpai sebaliknya, baru dikuburkan sebentar, kemudian dibuka karena ada beberapa kondisi sudah betul-betul kelihatan gosong. Contohnya di beberapa yang pernah saya dengarkan, ada satu orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ternyata dicurigai ada sesuatu dan akhirnya mau dilakukan otopsi. Ketika dibuka baru beberapa hari sudah betul-betul sangat mengerikan perubahan yang terjadi pada jasadnya. Maka inilah yang tadi saya sampaikan bahwasanya yang disiksa itu memang adalah ruh, bukan jasadnya. Karena kalau kita meninggal dunia itu yang dominan itu adalah ruhnya. Jasadnya itu tidak dominan. Cuma dalam beberapa kondisi ada kadang-kadang ruh itu berhubungan dengan jasad dalam beberapa hal yang Allah izinkan untuk menjadi tambahan keimanan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah akhirnya kita mengetahui, kan sering kita mendengar ada kuburan fulan haji ini sudah 20 tahun, ketika dipindahkan karena mau digusur untuk dijadikan jalan, ketika dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh, kain kafannya masih ada. Sebagaimana kita melihat salah satu di antara janjinya Allah, yaitu sahabat Hamzah itu Masya Allah masih dijadikan oleh Allah kayak orang yang tidur, dan dijadikan oleh Allah bagaimana perutnya yang sobek itu masih mengeluarkan darah. Nah, itu menunjukkan kepada kita, walaupun tidak ada ini pun tetap kita yakin, tapi ada ini menambah betul keimanan kita kepada hari akhir. Nah, itulah yang kita bahas tentang masalah antara ruh dengan jasad. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.